Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina ni'aman katsiran. Summa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyuna Mustafa wa habibuna al-mujtaba Muhammad ibni Abdullah wa ba'd. Alhamdulillah, selamat pagi sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan yang terbaik. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Mister akan kembali memberikan contoh bagaimana menulis huruf hijaiyah, yaitu huruf so, do, dan to. Sebelumnya Mister akan menuliskan huruf hijaiyah so, do, dan to. Huruf so, do, dan to. Oke. Ketiga huruf hijaiyah ini memiliki satu kesamaan, yaitu di bentuk perutnya ya. Bentuknya sama, namun berbeda ketika huruf so dan do itu ekornya melengkung ke bawah, sedangkan huruf to ekornya ke atas. Nah, ketiga huruf hijaiyah ini disambung, nah kedua huruf ini sama, so dan do bentuknya insya Allah sama, berbeda dengan huruf to. Bisa berikan contoh huruf so ketika berada di awal kalimat, misalkan ya. Nah, huruf so ketika berada di awal kalimat, bentuk ekornya menjadi lebih lurus. Begitu juga dengan huruf do. Nah, ekornya lurus ya, tidak melengkung seperti ini lagi. Jika huruf to berada di awal kalimat, nah, bentuknya sama seperti to, namun sedikit ditambahkan garis untuk menyambung huruf yang ada di depannya. Bisa berikan contoh. Misalkan soroha. So ha. Nah, huruf so menyambung dengan huruf ro. Sedikit ditambahkan ekor. Misalkan sekarang huruf to. Misalkan tohaba misalkan ya. Nah, tonya seperti bentuk semula namun ditambah ekor untuk menyambung huruf H. Kemudian huruf ba. Tohaba. Oke. Nah, berikutnya bagaimana menyambung huruf so, do, dan to di tengah-tengah. Nah, huruf so, do, dan to ketika berada di tengah-tengah bentuknya seperti ini. Sedikit ditambahkan garis untuk menyambung huruf sebelumnya. So, do, dan to. Nah, huruf to bentuknya tidak berubah-ubah ya. Dia tetap seperti ini, mau di awal, di tengah, maupun nanti di akhir. Misalnya berikan contoh. Misalkan baldoha, misalkan ya. Baldoha. Nah, huruf do berada di tengah-tengah seperti ini bentuknya. Sedikit ditambahkan garis ke belakang dan sedikit ditambahkan garis untuk menyambung huruf di depannya. Sekarang misalkan huruf to berada di tengah-tengah. Batoro misalkan. Batoro. Oke. Seperti ini. Huruf to dia bentuknya sama saja, hanya sedikit ditambahkan garis untuk menyambung huruf sebelumnya dan garis di depan untuk menyambung huruf sesudahnya. Lalu bagaimana ketika ketiga huruf ini berada di akhir kalimat? Ketika berada di akhir kalimat, mereka bentuknya kembali seperti semula, namun sedikit ditambahkan garis di belakangnya. Misalkan huruf so berada di akhir kalimat. Nah, ditambahkan garis di belakangnya ya. Begitu juga dengan huruf do. Sedikit garis di belakangnya, begitu juga dengan huruf to. Oke. So, do, to. Mereka kembali seperti bentuk semula. Do kembali seperti bentuk semula dan to kembali seperti bentuk semula. Mister berikan contoh dalam sebuah kalimat. Misalkan bahaso. Bahaso. Oke. Berikutnya contoh yang di huruf to, misalkan batoto.
To. Oke ya. Jadi huruf to kembali seperti bentuk semula, so juga kembali seperti bentuk semula, namun sedikit ditambahkan garis di belakangnya untuk menyambung huruf sebelumnya. Sekarang silahkan kerjakan soal latihan berikut ini. Pertama, so baha misalkan. So baha artinya pagi. Yang kedua, misalkan ha soba. Ha so. Ya maaf, ha doba. Oke. Yang ketiga, misalkan ha soto. Ha soto. Oke. Gini mungkin 3 ini saja ya soal latihan. Soal latihannya ada 3. Yang pertama so baha, yang kedua ha doba, yang ketiga ha soto. Nah, ketiga huruf ini silakan disambung ya. Nanti jika sudah selesai silakan dikumpulkan kepada Mister atau Miss sesuai dengan kelompoknya dan insya Allah akan Mister nilai. Mungkin itu saja dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.